Ada nggak ya yang lagi diam-diam suka sama kamu dan menyimpan harapan yang besar sekali kepada kamu? Kalau kamu penasaran, temukan jawabannya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni, aku seorang tarot reader. Dan hari ini tema readingku adalah yang diam-diam menyukai kamu. Jadi kalau kamu ada feeling, ada seseorang yang kelihatannya suka sama kamu, kita lihat apakah benar feeling kamu dan apa kira-kira harapannya kepada kamu. Dan seperti biasa ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, karena aku lihatkan di sini ya, siapakah yang lagi diam-diam menyukai kamu dan apa harapannya. Tapi aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku akan langsung mulai aja ya buat kamu yang memilih kartu pertama. Siapa dia ini kira-kira? Ada Ten of Rose, ada Knight of Rings. Kelihatannya di sini kamu dan dia sudah lumayan kenal, dekat, cukup akrab. Tapi di sini kenapa sampai sekarang dia masih diam-diam nih sukanya? Mungkin kamu bisa merasakan kok kayaknya dia suka ya sama aku dari perhatiannya, dari caranya menatap kamu. Tapi di sini dia dari awal itu menyadari sesuatu. Pertama, dia memang suka sama kamu, tertarik. Yang kedua, dia mengerti bahwa ada sesuatu tentang kamu dan dia yang diantaranya itu ada penghalang. Penghalang itu macam-macam ya. Ada biasanya agama, suku, tradisi, status pekerjaan, status keluarga, hal-hal yang seperti itu. Aku nggak tahu di sini karena ini dari banyak orang ya. Jadi kemungkinannya demikian. Dari awal dia menyadari hal itu. Makanya kenapa dia cukup besar berpikir serius nih. Apakah aku akan meneruskan perasaanku, menyatakan perasaan sukaku, cintaku, ataukah aku harus berpikir banyak nih mengenai adanya penghalang yang terlihat nyata ya kalau di sini. Nyata banget nih penghalangnya. Makanya kenapa di sini kartunya shoulder to cry on. Jadi butuh bahu untuk menangis karena dia menyadari sejak awal bahwa hatinya nggak bisa bohong, dia suka sama kamu, tapi juga melihat fakta nyatanya yang nggak bisa dia remehkan gitu. Tapi kalau aku lihat di sini dia tipikal orang yang kalau emang udah suka agak sulit untuk melupakan. Jadi di sini sih kalau aku lihat dia masih ada di sekitar kamu, masih sangat memperhatikan kamu. Kalau misalnya kamu dan dia satu sekolah, satu kampus, satu kantor, kalian sering ketemu. Kemungkinan juga mungkin kalian pernah lah di sini jalan-jalan kemana, ngobrol cukup lama, entah memang berdua aja atau rame-rame gitu sama teman-teman yang lain. Tapi di sini dia selalu follow up kamu. Memperhatikan dari online bisa, atau mungkin diam-diam mencuri pandang ketika kamu lagi sibuk di sana, dia menatap kamu kayak gitu. Sampai sekarang sih perasaannya masih ada kalau aku lihat. Dia masih menyimpan kamu di hatinya. Akan aku lihat apakah dia mengusahakan atau tidak. Masih melihat dari jauh sih di sini. Tipikal yang memang susah melupakan. Sekali jatuh cinta, maka perasaan dia itu akan menetap cukup lama sampai nanti ada titik di mana dia akan mengerti, akan nekat untuk datang ke kamu dan tidak memperdulikan halangan yang nyata tadi, atau dia pelan-pelan akan mundur. Kalau sekarang dia masih memperhatikan. Jadi kalau kamu ada intuisi, perasaan, kayaknya dia suka, atau mungkin teman-teman kamu ada yang mulai cerita kayaknya dia merhatiin kamu deh, kayaknya suka deh, kemungkinan memang demikian gitu ya, rasa-rasa yang bisa aku lihat. Tapi sambil memikirkan sih, refleksi, jadi apakah bisa lanjut ataukah gimana gitu sih, pikirannya banyak ya. Penghalangnya cukup besar sih kalau aku lihat di sini, lumayan besar ya. Di sini ada the cocktail party. Kemungkinan memang kalian berdua ini satu lingkungan lah,
sering ada acara bareng, atau mungkin bahkan setiap hari ketemu gitu. Dalam setiap hari kemungkinannya ketemu, dan dia sering hadir sih, kayak mengusahakan misalnya ada acara malam keakraban di kampus, walaupun mungkin dia nggak pingin datang, tapi kalau ada kamu di sana dia akan, oh kamu datang, aku datang juga deh, kayak gitu. Bukan buat menikmati acaranya, tapi karena ya ada kamu aja gitu. Itu yang bisa aku lihat di sini. Jadi mungkin kamu sudah bisa menebak lah ya kira-kira dia siapa. The Bachelor. Cakep, iya. Mau dia laki-laki atau perempuan, dia cakep. Bukan secara fisik ya, tapi lebih ke pembawaannya, energinya, cara bicara, ketegasannya, lebih ke itu. Maskulin sih di sini. Kalau kamu pihak perempuannya dan dia pihak laki-lakinya, sebenarnya dia cukup populer kalau aku lihat, banyak temen lah, atau mungkin banyak fansnya. Tapi ya kalau memang hatinya hanya tertuju pada kamu, ya hanya kepada kamu. Dan di sini kalau aku lihat dia masih berbunga-bunga sih, masih kasmaran. Aku agak susah jujur menjelaskannya. Jadi mencintai tapi belum berani bilang, belum berani bener-bener maju gitu. Bahkan mungkin di sini sebisa mungkin dia merasa lebih baik aku aja yang tahu, jangan sampai kamu tahu kalau dia nih suka sebenarnya sama kamu gitu. Jadi ya tergantung, kalau intuisi kamu cukup tajam, mungkin kamu bisa menebak orangnya siapa. Tapi kalau misalnya dia cukup pintar untuk menyembunyikan perasaan dan cara menatap kamu, mungkin kamu akan siapa ya gitu. Kita lihat detail lain tentang dia. Ada Ace of Cups. Di sini dia punya banyak ketulusan hati, cinta, perhatian, bahkan romantisme buat kamu sebetulnya. Jadi di sini kalau kamu lagi dekat dengan seseorang, sahabat gitu ya, ya kemungkinan memang dia nggak cuma ingin hadir sebagai sahabat, tapi juga sebagai orang yang ada getar-getar perasaan cinta sebetulnya tentang kamu. Harapannya lumayan besar di sini. Pingin ada kesempatan. Walaupun dia tahu ada penghalang, tapi kelihatannya doakan aja sih ada hal yang nanti akan dia usahakan untuk kamu gitu di sini. Jadi kamu bisa melihat dia hadir buat kamu, mendengarkan cerita kamu, mungkin juga ngantar kamu kemana-kemana kayak gitu. Mungkin jadi orang yang paling panik ketika melihat kamu sakit atau apalah gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu bisa merasakan dari kebaikan hatinya, perhatian yang gak dia berikan ke semua orang, yang mana mungkin hanya spesial buat kamu gitu. Mungkin walaupun dia berusaha menahan-nahan perasaannya, tapi ya perhatiannya tetap ada gitu di sini. Ada Five of Swords. Dia mengerti kenapa dia menahan perasaannya kepada kamu, karena di sini dia nggak mau egois. Pertama, dia merasa ada kemungkinan kalau dia sampai mengungkapkan perasaannya, nanti kamu antara kecewa atau malah kepikiran mengenai perasaan dia. Atau kalau kamu dan dia sudah sangat-sangat akrab seperti sahabat, dia agak kepikiran kalau misalnya harus merusak persahabatan jika perasaan dia nggak sampai kepada kamu, atau mungkin di sini dia jatuh cinta sendirian, kamunya enggak, kayak gitu. Makanya di sini dia kadang agak jaga jarak, tapi sebenarnya memperhatikan. Nanti jaga jarak lagi, tapi nanti perhatian lagi, kayak gitu. Ada kemungkinannya seperti itu. Ada Page of Swords. Dia di sini kalau aku lihat sih banyak penasaran ya sama kamu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kamu lagi misalnya liburan kemana, dia sebetulnya penasaran. Entah nanti dia akan stalking sosial media kamu, atau mungkin menanyakan kamu ke teman-teman kamu yang kalian akrab kayak gitu. Atau mungkin kamu udah punya pacar gak sih, atau ada yang lagi deket gak ya sama kamu tuh. Dia tuh kayak pingin banget tahu kabar-kabar tentang kamu. Entah ini lumayan terang-terangan, atau ya dengan cara-cara yang lebih halus, alias sosmed, atau mungkin nanyain ke teman kamu seperti yang aku jelaskan tadi. Masih agak ragu untuk iya atau enggaknya, tapi ada harapan dia sih, besar sih di sini. Kayak dia tuh mikir, andai misalnya aku bisa bersama dengan kamu, betapa bahagianya gitu. Andai misalnya kamu membalas cintanya dia akan happy banget sih. Kalau aku lihat di sini ya. Ada Four of Pentacles.
Dia menyembunyikan banyak perasaan. Udah pasti perasaan cintanya kepada kamu. Dan juga mungkin sebenarnya dia pingin bilang selamat ulang tahun ya, tapi ditahan. Pingin ngasih kamu kado di saat kamu ulang tahun, ditahan. Pingin hadir di semua acara yang kamu datangi, tapi ditahan. Jadi banyak menahannya dia di sini sebetulnya. Makanya mungkin kamu harus berusaha keras nih. Kira-kira dia siapa gitu ya. Sebenarnya dia lumayan posesif sih. Jadi mungkin kalau dia pernah ada kode-kode, kamu yakin mau deket sama si laki-laki itu, dia nggak sebaik itu loh, gitu-gitu. Mungkin pernah ada obrolan kayak gitu sih, bukti atau bukan bukti sih, tanda bahwa dia agak cemburu atau bahkan cemburu banget. Tapi ya siapa dia gitu di sini itu sih. Iya, di Hierophant. Ini mengkonfirmasi kartu awal, pembuka dan akhirnya. Kenapa? Jadi memang di sini kelihatannya ada penghalang antara kamu dan dia, yang kalau kartu ini keluar somehow lebih kencengnya memang di agama, tradisi, keluarga. Dia mengerti bahwa kamu sangat indah. Tidak mudah menemukan orang seindah kamu. Entah secara fisik, pemikiran, kecerdasan. Makanya kenapa dia akan susah melupakan kamu sih. Cuma ya dia mengerti bahwa dengan kamu yang seindah itu, dengan mungkin background yang seberbeda itu, agak berat jalannya dari sisi dia. Ingin mengusahakan tapi dia belum tahu gimana caranya. Kemudian aku akan ambil kartu yang ini dulu ya. Ada no. Dia agak takut dengan penolakan. Jadi kalaupun dia pernah ada rasa, udahlah aku ungkapin aja gitu, perasaan sukaku sama kamu, bodo amat. Tapi kemudian dia mikir lagi, tapi nanti kalau aku ditolak gimana ya gitu. Agak takut ditolak, atau mungkin memang di sini dia takut kalau kalian berdua sudah sedekat itu, dia nggak mau merusak persahabatan, atau mungkin kalau dia partner kerja kayak nggak mau mengganggu kinerja kamu dan dia, lebih ke itu. Dan dia takut nanti kalau setelah dia bilang cinta malah kamunya kabur. Itu sih, jadi dia pingin tetap kamu tuh ada di sekitar dia, walaupun mungkin perasaannya terhalang gitu ya. Iya, di sini mengkonfirmasi juga bahwa dia sering kali memperhatikan foto-foto kamu di sosmed atau kegiatan kamu di akhir pekan di saat kalian nggak ketemu. Banyak banget kangennya sama kamu. Banyak juga nostalgia, berarti ada banyak kegiatan yang memang kalian sudah pernah lalui bersama. Stalking, iya sih, aku nggak perlu menjelaskan ya, stalkingnya di sosial media sangat banyak nih kepada kamu. Tapi ya, dia sebatas hanya menatap kamu dari foto ya, sayangnya. Kita lihat lagi. Iya sih, di sini sebenarnya kamu dan dia ini pernah lah mungkin ke kafe bareng, ngopi-ngopi sore, deep talk tentang kehidupan, tentang pekerjaan, kuliah. Tapi memang energinya masih sebatas teman. Makanya di sini mungkin kamu udah cukup banyak cerita sih, dia juga mungkin udah cukup banyak cerita mengenai kehidupannya. Mungkin nggak dalam tapi kehidupannya, curhat tentang pekerjaan, perkuliahan. Happily single. Di sini sih mungkin dia melihat kamu sebagai single yang bahagia atau jomblo yang bahagia. Dan kamu pun sebenarnya juga melihat dia sebagai jomblo yang, ih kamu tuh udah misalnya cakep, pinter, kenapa kamu masih jomblo? Ya mungkin dia bisa tahu jawabannya. Ya karena sebenarnya aku suka sama kamu gitu. Tapi ya namanya perasaan gak ada yang bisa maksa ya gitu sih. Coba diingat-ingat kamu selama ini pernah jalan bareng sama siapa, atau mungkin makan-makan di mana berdua aja. Ada parents di sini. Hal-hal yang berhubungan dengan keluarga atau orang tua kelihatannya jadi concern utama dia. Pertama, bisa aja memang di sini semakin mengkonfirmasi beda agama, sehingga mungkin kalau memaksakan dia tahu nanti pihak keluarga dia akan nggak setuju, atau mungkin pihak keluarga kamu nggak setuju gitu. Atau mungkin misalnya ada perbedaan status sosial, ekonomi keluarga kalian berdua, itu juga menjadi bahan pertimbangan dia. Jadi dia takut ada isu nggak dapat restu. Nah, ada masalah keluarga, ada isu tentang agama, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi coba kamu ingat-ingat lagi sih ya, ini apakah memang benar demikian ataukah gimana. Lalu perasaan-perasaan dia yang lain tentang kamu, kamu tetap menjadi seseorang yang akan selalu aku cintai. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Jadi ini semakin memperkuat energi Knight of Rings. Dia kalau udah jatuh cinta sekali susah melupakan. Even nanti misalnya
dia udah bersama dengan seseorang, atau dia mungkin melihat kamu nanti sudah bersama dengan orang lain, dia akan tetap menyimpan kamu di hati terdalamnya dia. Dia kemungkinan tidak akan selingkuh atau tidak akan mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu nanti, tapi dia akan menyimpan, aku dulu pernah suka dengan orang seluar biasa kamu. Udah, habis itu dikunci rapat-rapat. Kayak ya udah disimpan aja gitu. Itu jadi mungkin kamu akan terus hidup di dalam hatinya dia, apapun yang terjadi ke depannya. Kemudian tidak bisa jika tanpa restu. Iya sih, ini dari awal emang energinya itu dia adalah orang yang sangat menghargai komitmen. Orang yang menghargai komitmen biasanya menghargai keluarga, restu, kedekatan antar keluarga. Makanya di sini dia nggak bisa tuh kalau misalnya nggak dapat restu. Mungkin dia di sini mengerti keluarga dia cukup keras mengenai beda agama, beda tradisi ya, seperti itulah. Dia mengerti mungkin cukup keras. Makanya dia agak mikir tuh buat datang kepada kamu. Kemungkinan besarnya seperti itu. Lalu energi lainnya, ada banyak curiga yang aku rasa. Iya, di sini seperti aku bilang dia ini agak posesif sebetulnya, agak cemburuan. Jadi di sini pun ada berdekatan dengan kartu Page of Swords yang energinya adalah seorang detektif. Detektif ya, yang suka mencari tahu informasi. Jadi di sini kadang dia curiga, jangan-jangan kamu sudah punya pacar, jangan-jangan kamu sudah suka dengan orang lain kayak gitu. Ya karena di sini dia agak membatasi ya obrolan yang terlalu dalam sama kamu. Karena dia nggak mau ketahuan gitu. Aku lelah terlalu sering bersabar dan mengalah. Aku nggak tahu di sini ya apa yang pernah terjadi di koneksi atau hubungan kamu dan dia, tapi sepertinya di sini dia cukup capek ya. Kayak bersabar untuk memutuskan, bersabar untuk selalu memperhatikan kamu dari jauh, dan mungkin juga mengalah. Mengalahnya di sini mungkin kamu lebih tahu mengalah dalam hal apa. Mungkin mengalah ke keluarganya, mengalah dengan apa yang menjadi impian keluarganya, sementara dia nggak bisa memperjuangkan cintanya dia kepada kamu. Jadi lagi capek sih kalau sekarang, tapi masih ada perasaannya kepada kamu. Dan ini dua kartu ya mengenai perasaan terdalamnya dia kepada kamu. Ada The Empress di sini. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, di sini sebenarnya dia nggak bisa menutupi perasaan bahwa kamu adalah orang terindah yang pernah menjadi sesuatu yang akan selalu dia ingat di sepanjang hidupnya. Karena bagi dia nggak mudah menemukan orang sebaik kamu. Makanya di sini dia agak menyesali kenapa ada penghalang yang sebesar itu. Dan di sini pada akhirnya dia mengerti dia harus memilih apakah akan melanjutkan perasaannya dan sedikit nekat mungkin untuk melawan orang tua ya, atau mungkin harus bisa berani menghadapi keluarganya. Tapi di sini dia ingin bilang bahwa kamu sangat indah, kamu sangat luar biasa, dan dia bahagia pernah jatuh cinta sama kamu. Perasaan yang sangat luar biasa besarnya, sampai dia sendiri nggak bisa menyangka dia bisa jatuh cinta sedalam itu dengan kamu, gitu di sini. Seseorang yang bagi dia kayak melengkapi gitu loh, karena di Empress ini melengkapi di Emperor, karena energi dia lebih kepada di Emperor gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kita sebenarnya bisa berjodoh, sayang sekali gitu, itu sih. Ya, kemudian aku lihat pada akhirnya dia sangat berterima kasih kamu hadir di hidupnya dia. Tapi pada akhirnya dia mengerti kok bahwa hidup harus terus berjalan, sehingga di sini sebagian besar lebih banyak yang memutuskan untuk move on dan melanjutkan hidup di jalan masing-masing. Dia akan mengizinkan kamu untuk menikmati kehidupan kamu, dan dia nggak akan ganggu. Dan dia pun juga akan melanjutkan hidupnya, walaupun dengan ada sedikit perasaan bahwa kamu akan terus-terusan hadir di relung hatinya yang paling dalam kayak gitu. Jadi dalam ya buat yang memilih kartu pertama. Kemudian aku mau lihat ciri-ciri dia yang lainnya. Selain ini semua apa aja ya? Ini kebanyakan. Dia tipikal orang yang agak susah makan, agak pilih-pilih makanan. Bisa menebak nggak dia siapa? Tapi dia suka masak, suka dimasakin. Jadi di sini kalau memang nanti kalian berdua ada momen masak bersama, aku rasa walaupun dia pilih-pilih makanan, tapi kalau kamu yang masak, dia akan makan. Agustus nih, nah ini bisa menjadi bulan yang penting, bulan pertemuan, bulan penyatuan, bulan kelahiran,
Mungkin kalau dia berani mengungkapkan perasaannya kepada kamu nih di bulan yang spesial ini, ada kemungkinan juga di sini dia dan kamu sebetulnya lagi pisah kota, pisah negara juga bisa. Jadi silakan kamu tebak, atau mungkin dia bekerja di bidang perkapalan, ya. Lalu kartu lainnya di sini, dia di sini bisa bela diri, entah pencak silat, jujitsu atau yang sejenis itulah ya. Iya, dia di sini aku rasa takut dengan penolakan. Sebenarnya dia tuh pingin datang kepada kamu, dia yang duluan suka kan sama kamu, pingin datang tapi aku tuh takut ditolak gitu. Ini kartunya hampir sama ya sebenarnya energinya, jadi itu menjadi salah satu alasan juga kenapa dia masih belum berani untuk menyatakan perasaan sukanya dan seperti itulah. Maret juga bisa menjadi bulan penting ya, seperti tadi bulan kelahiran, pertemuan, kebersamaan yang mungkin banyak kegiatan bersama gitu ya. Di sini ada kemungkinan dia bekerja di bidang keuangan atau lembaga keuangan, atau di sini dia tipikal orang yang jago banget mengatur keuangan pribadinya dia. Dua kartu terakhir, dia pekerja keras, sangat mungkin memang kalian berdua sekantor atau satu kampus lah, di sini satu komunitas yang dimana kalian bisa mengaktualisasi diri di sana. Iya, di sini memperjelas kemungkinan besar dia bekerja di bidang keuangan, perbankan, lembaga keuangan. Lalu dari zodiak ya, bisa zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa, Libra, Scorpio, Aquarius, Cancer, Virgo, Capricorn. Kemudian unsur nama kamu atau dia I, H, K, N, J, C, W, M, B, E, A, D. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 15, 3, 18, 16, 26, 2, 17, 10, 8, 28. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai orang yang diam-diam menyukai kamu dan apa harapannya kepada kamu. Semoga kamu bisa menebak dia siapa, dan aku doakan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini siapa yang diam-diam menyukai kamu dan apa harapannya kepada kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku akan langsung aja masuk ke readingnya ya, yang diam-diam suka sama kamu. Oh, ada Ten of Lutes, ada Eight of Rose. Dia ini punya perasaan bahwa ketika dia pertama kali suka sama kamu, atau mungkin ketika dia semakin lama kenal sama kamu, ada rasa bahwa kamulah jodohku. Jadi di sini dia itu sudah punya mindset, udah punya pemikiran, nanti suatu saat kalau aku menikah, aku pingin menikah dengan orang yang seperti ini. Nah, dia menemukan kriteria itu ada di kamu somehow. Makanya di sini kenapa dia sudah ada harapan besar bahwa kamulah orang itu gitu di sini. Ya masih disimpan sih perasaannya, cuma akan aku lihatkan ya kedepannya akan seperti apa. Dan di sini juga kalau aku lihat dia itu ada keyakinan bahwa bersama dengan kamu dia bisa mewujudkan harapan-harapan tentang kehidupan pernikahan yang ideal menurut dia. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada Eight of Rose, kemungkinan besarnya juga dia akan cukup bisa nekat, atau mungkin suatu saat nanti dia akan menyatakan perasaannya. Jadi ini beda sama yang kartu sebelumnya ya. Kalau ini sih energi bahwa dia akan menyatakan cintanya cukup besar sih kemungkinannya. Jadi kamu tinggal tunggu waktu aja. Dia hanya butuh menunggu waktu yang tepat kemungkinannya untuk menyatakan keseriusan dia. Makanya biasanya orang-orang yang punya energi seserius ini butuh buat yakin dulu, karena dia juga nggak mau salah pilih. Dia butuh yakin untuk rencana sebesar pernikahan, apakah nanti kira-kira kamu memang benar-benar cocok, keluarga kamu setuju, dan yang lain-lain kayak gitu. Iya sih, di sini semakin memperjelas arah tujuan dia ke depannya ya. Kemungkinan besar sih dia akan move, atau mungkin ada pergerakan lah di sini yang bisa kamu baca pergerakannya. Dia bukan tipikal orang yang malu-malu. Jadi kalau dia nanti akan benar-benar sudah yakin datang kepada kamu, dia akan ngasih lihat aksi yang nyata.
langsung bilang, langsung ngasih mawar atau mungkin langsung apa gitu yang menyatakan mau nggak serius sama aku udah serius nih tentang pernikahan dan aku yakin bahwa kamulah orang yang tepat, misalnya kayak gitu. Jadi rasa percaya dirinya sangat-sangat tinggi. Jadi kamu kalau sekarang sih masih disembunyikan, masih lihat-lihat dulu, masih mempertimbangkan cocok nggak ya aku sama kamu, gaya hidup kita cocok nggak ya, kesukaan kita cocok nggak ya gitu. Jadi masih tapi kamu akan melihat betapa romantisnya dia nanti. Walaupun dari luar dia kelihatan cuek, dingin, sangar, tapi sebenarnya kalau sudah masuk ke wilayah romance, dia akan mengeluarkan segala kemampuannya buat flirting, buat merayu, buat ngegombalin kamu, ngasih kamu hadiah apa kayak gitu. Namun aku lihat di sini salah satu pertimbangan kenapa dia masih menyimpan perasaannya, dia cukup takut buat ditolak. Energi dia buat menyatakan perasaannya itu sudah sangat menggebu-gebu, tapi ketakutan dia buat ditolak juga sebesar itu. Makanya ini menjawab kenapa dia masih menyimpan perasaannya, belum sepenuhnya yakin, bukan yakin sih, belum sepenuhnya berani untuk maju kepada kamu. Bisa jadi orang-orang seperti ini pernah mengalami kejadian yang ini. Jadi dia pernah ditolak, pernah diabaikan, pernah ditinggal, sehingga sakitnya masih ada, dia nggak mau di orang yang dia harapkan sebesar ini menolak dia. Makanya dia mungkin masih mencoba untuk memperbaiki diri, penampilan, dan mungkin juga semakin smooth untuk mendekati kamu, kayak gitu juga bisa. King of Mirror ya, the intellectual. Dia kalau sudah kekeh, dia akan berusaha mencoba sampai kamu bener-bener kelihatan atau bener-bener menolak dia. Jadi selama itu belum dia lihat ada tanda-tandanya di kamu, dia akan tetap maju kalau aku lihat di sini. Jadi ya dia akan terus memperhatikan, dan kalau aku lihat di sini salah satu ciri-cirinya dia ya, ada kemungkinan dia pakai kacamata, atau dia di sini nggak pakai kacamata tapi dia sangat pekerja keras, terutama di bidang pekerjaannya dia, atau di bisnis, atau di perkuliahan dia. Ya, cerdas sih, sangat bisa diandalkan. Smart, kemungkinan cakep. Kalau King of Mirror biasanya cakep. Jadi aku rasa kamu mungkin bisa menebak kira-kira dia ini siapa yang ada di dekat-dekat kamu tapi menyukai kamu gitu ya. Nah, karena aku lihat kan detail lain tentang dia, mungkin juga dia meletakkan harapan-harapannya kepada kamu. Dia nunggu waktu sih di sini. Kartu The Hermit ini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai pemikiran yang mendalam, keyakinan hati yang sebesar-besarnya, dan dia lebih baik menunggu untuk kepastian yang jelas daripada terburu-buru tapi nanti salah langkah. Makanya di sini dia masih harus menentukan sih ke depannya apakah benar kamu ini perasaan jatuh cinta yang bisa dia perjuangkan selamanya, ataukah ini adalah jatuh cinta sesaat aja gitu. Mudah-mudahan sih untuk selamanya ya, karena kalau sudah diniatkan sebesar proposal sih harusnya dia bisa merasakan energi bahwa kamu adalah orang yang juga mempunyai energi yang seserius ini gitu. Ya at least nggak harus melulu pernikahan sih, bisa aja di hubungan cinta yang lebih stabil, pacaran yang komit gitu-gitu. Jadi ya tungguin aja. Dia aku lihat cukup dewasa sih pemikirannya. Dan memang banyak pertimbangan. Tipikal yang banyak mempertimbangkan untuk kebaikan kalian bersama. Ada The Sun. Harapannya besar sih bahwa nanti kalau kalian berdua bisa bersama, bahwa dia berharap ini hanya ketakutan dia aja, dan nanti kalian berdua itu bisa menjadi pasangan yang saling optimis, saling mendukung, saling membahagiakan dengan berbagai perubahan baik yang menyertai kalian berdua gitu di sini. Dan dia di sini tipikal orang yang butuh dukungan ya. Jadi kalau dia didukung oleh sahabatnya, atau mungkin dia cerita ke mamahnya, "Mah, aku lagi suka loh sama seseorang yang begini-begini." Nah, kalau misalnya mamah dia ngasih dukungan, ya udah sana bilang cinta tembak gitu misalnya, dia akan semakin semangat dengan perasaan dia bahwa dia semakin yakin untuk jadian sama kamu kayak gitu. Sebaliknya, kalau misalnya lingkungan dia kurang mendukung, dia mungkin akan mikir-mikir sih, apa iya, apa tidak, apa iya kayak gitu. Tapi aku lihat di sini harapan dia kepada kamu masih sangat besar sekali. Jadi di sini bisa aku bilang sih, so far dari kartu yang udah keluar,
kemungkinannya sih, kemungkinan dia nembak kamu besar banget di sini. Karena kalau keputusan dia udah bulat ya, maka dia, aku rasa nggak perlu berpikir lama sih untuk datang kepada kamu. Dan ciri-ciri yang bisa kamu lihat adalah dia selalu ingin deket sama kamu, dia selalu hadir buat kamu, dia agak sedih atau sangat sedih ketika dia melihat kamu lagi terluka, atau mungkin dia tahu kamu lagi ada masalah misalnya, kayak gitu. Jadi dia pingin jadi orang yang selalu melindungi kamu. Dia pingin bahwa hadirnya dia bisa mewarnai dunia kamu. Jadi dia berharap bahwa yang jatuh cinta gak cuma dia, tapi dia juga berharap kamu juga bisa punya perasaan yang sama bahagianya ketika nanti dia akan semakin serius untuk datang kepada kamu. Lebih ke itunya. Ada Page of Pentacles. Kalau kartu ini keluar, kemungkinannya memang kamu dan dia ini satu lingkungan ya, di sekolah, kampus, kantor, organisasi, komunitas, ada kemungkinannya begitu. Di sini aku lihat kalian berdua kemungkinannya masih sama-sama polos untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, tapi ada komitmen besar di sana. Jadi mungkin kamu adalah pacar pertamanya, atau mungkin dia akan menjadi pacar pertama kamu gitu. Jadi di sini sih manis sih, makanya di sini jangan ragu untuk belajar mengenai kisah cinta, mengenai bagaimana komunikasi dengan pasangan gitu. Jadi ini akan menjadi kisah indah kalau memang nanti kalian berdua bisa saling mencintai gitu ya. Ada di Empress. Di sini dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sangat luar biasa. Kalau kamu perempuan, dia melihat kamu sangat cantik, sangat anggun, sangat keibuan, penuh dengan energi cinta, dan gak gampang tersentuh. Makanya di sini kenapa dia butuh waktu buat mendekati kamu. Kamu tuh seperti seekor kucing. Kamu tahu kan ada kucing-kucing yang cantik, yang mahal, yang gak semua orang bisa treatment dia gitu ya. Kalau salah treatment bisa jelek gitu. Makanya dia di sini ingin memperlakukan kamu sebaik itu, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Jadi makanya kenapa dia butuh pendekatan yang lebih panjang, karena dia agak merasa bahwa kamu terlalu indah untuk digapai, sampai nanti dia menemukan titik di mana dia percaya diri dan yakin untuk aku layak dan pantas kok buat kamu, kayak gitu. Ya kalau dia punya kemampuan sehebat King of Mirror sih layak sih bersanding sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini ada soulmate. Iya, di sini dia sejak awal tuh merasa bahwa apakah kamu soulmateku, apakah kamu belahan jiwaku, teman jiwaku, kayak gitu. Dia merasakan ada koneksi jiwa yang sangat kuat antara kamu dan dia. Ada semacam ikatan takdir antara kamu dengan dia. Ikatan takdir itu nggak melulu tentang pernikahan sih, bisa aja mengenai sebuah pelajaran atau apapun itu. Tapi semoga aja memang kalau pada akhirnya kamu pun juga punya perasaan ke dia, semoga jalannya mudah untuk kamu dan dia bersama gitu ya. Kemudian ada friend zone di sini. Kemungkinan memang di sini kamu dan dia sudah cukup lama akrab sebagai teman, sahabat, udah sering jalan-jalan bareng, keluar kemana bareng, dan mungkin banyak orang yang menduga-duga kalian udah jadian ya, kalian pacaran ya, tapi kalian berdua kayak enggak kok, kita berteman aja gitu, cuma berteman gitu. Jadi di sini sih ya tergantung gimana kamu dan dia sih. Ada satu yang merasa perasaan cinta, tapi yang satu mungkin belum merasa, atau mungkin masih secuek itu gitu mengenai perasaan cinta di salah satu orang ini. Hanya teman, tidak bisa menjadi ekspektasi pacar, dan mungkin dia di sini nggak melihat, mungkin di sini maksudku kamu nggak melihat dia sebagai orang yang masa dia jadi pacarku sih, kita mah sahabatan, kayak gitu juga bisa sih. Jadi ya tinggal kamu pertimbangkan kamu di sini yang mana gitu ya. Kemudian abundance. Ini energinya di Empress sih, abundance. Jadi kalau aku lihat dia merasa bahwa ketika dia ketemu sama kamu, bertemu ya, ketika dia mulai merasa pesimis bahwa dia bisa menemukan seseorang yang seceria kamu, sebahagia kamu, seoptimis kamu,
kayak bisa nggak ya aku menemukan orang seperti ini. Pada akhirnya dia bisa menemukan kamu. Makanya dia merasa bahwa hadirnya kamu itu seperti berkah di kehidupan dia, keberkahan rezeki gitu. Dan hidupnya dia terasa manis ketika kamu hadir. Makanya di sini kenapa dia pingin bahwa hadirnya dia mewarnai hari-hari kamu. Dan di sini dia pingin punya pikiran yang positif bahwa kedepannya hubungan ini bisa berjalan dengan baik dan kalian berdua sama-sama bahagia. Jadi nggak cuma dia yang bahagia, kamunya juga bahagia gitu. Kemudian detektif, dia udah sering stalking kamu, sering melihat sosial media kamu, dan mungkin juga kalau kamu dan dia di satu lingkungan yang sama, dia sering memperhatikan kamu dari jauh atau bahkan mungkin juga ikut kegiatan yang kamu ikuti kayak gitu. Jadi dia lagi fokus sih observasi kamu, memperhatikan kamu dengan jarak yang sedekat itu. Jadi silakan kamu perhatikan ya baik-baik di beberapa waktu belakangan ini, apakah ada seseorang yang selalu hadir buat kamu atau mungkin sahabat lama kamu yang semakin hari semakin menunjukkan kedekatannya dengan kamu. Kemudian di sini ada perasaan-perasaan lain dia tentang kamu ya, atau tentang hubungan ini. Aku butuh kepastian. Iya sih, di sini karena memang dia sudah seserius itu, dia tipikal orang yang kurang bisa digantung perasaannya. Jadi kalau nanti dia tiba masanya menyatakan perasaan cinta, maka kamu harus tegas. Kalau ia terima, kalau kamu belum sepakat, ya udah minta maaf aja, tolak gitu. Jangan membuat dia terombang-ambing dalam ketidakpastian. Kalaupun kamu butuh mikir, kasih aku waktu buat mikir ya 2 minggu misalnya, maka setelah 2 minggu kasih dia jawaban. Karena dia nggak mau apa ya, kayak perasaan dia dalam status yang nggak jelas. Aku tahu bahwa aku merusak segalanya. Jadi di sini dia itu nggak mau merusak persahabatan. Kalau emang kamu dan dia sudah lama bersahabat, berteman, dia ada pemikiran bahwa kalau misalnya sampai nanti kamu tidak menerima cintanya, dia takut nanti hubungan persahabatan kamu dan dia akan berantakan. Itu dia takut banget, karena berarti nanti kamu dan dia akan sangat-sangat berjarak. Dia nggak mau itu. Kemudian kita harus melepaskan satu sama lain. Jadi di sini ada sebagian yang memang mengerti bahwa ada situasi di mana dia tahu kamu akan susah menerima dia, bahkan dia mengerti bahwa kemungkinan penolakan ini akan sangat besar, sehingga dia kemungkinan memutuskan untuk ya sudah, kita mungkin harus bisa melepas satu sama lain dan hidup untuk pilihan kita masing-masing. Tapi aku ingatkan bahwa ini adalah reading untuk banyak orang. Semoga aja kamu bukan termasuk yang ini. Semoga aja kamu termasuk yang ini dan yang ini gitu. Lalu satu kartu lagi, aku akan sabar menunggu sampai waktunya tepat. Jadi di sini ada 2 kemungkinan sekali lagi. Ada yang nanti dia akan memang melepas kamu, tapi ada banyak juga energi di mana dia masih mau menunggu kamu ya, sampai dia merasa waktunya tepat, waktunya sempurna, dia akan datang menyatakan isi hatinya yang sebenar-benarnya kepada kamu. Jadi kalau kamu sekiranya memang mau menunggu dan worth it buat ditunggu, maka silakan menunggu, tapi semoga nggak lama ya, semoga nggak lama. Jangan buang-buang waktu kamu untuk sesuatu yang belum jelas. Tapi aku akan lihat arti hadir kamu di hidupnya dia selama ini apa. Aku secara sabar, tenang, aku akan dengan tenang membuat keputusan terbaik. Jadi di sini memang sih ini menjadi wadah atau momen di mana dia harus berani memutuskan. Kalau maju ya maju, kalau mundur ya harus berani mundur gitu dari sisi dia. Jadi di sini menjadi sebuah jalan di mana dia harus tegas tentang dirinya. Kalau nanti dia akan maju, mudah-mudahan kalian berdua menjadi pasangan yang soulmate, yang saling mendukung ya, kompak. Tapi kalaupun pada akhirnya dia mundur, ya mudah-mudahan kalian berdua bisa menemukan seseorang yang lebih match gitu ke depannya. Di Emperor, kalau aku lihat pada akhirnya dia akan membuat keputusan. Aku akan membuat keputusan yang punya power, yang punya sesuatu yang membawa perubahan besar. Apapun itu, semoga aja kedepannya akan bisa membawa banyak kebahagiaan ya untuk kamu dan dia. Oke? Aku rasa readingnya cukup. Aku akan lihat dari ciri-ciri dia. Bisa dari pekerjaan,
atau hobi, atau mungkin kebiasaan dia, aku tidak akan melihat ya. Oke, kita mulai. Dia di sini kemungkinan sedang fokus dengan bisnis atau pekerjaan dia. Jadi kalau dia emang lagi sibuk, emang sibuk beneran. Dia lagi banyak mengusahakan buat nabung. Karena kalau dia memang sudah seserius itu mengenai pernikahan, ya dia harus punya selain modal cinta, modal keuangan juga gitu. Di sini ada kemungkinan dia suka minum kopi, atau dia di sini sangat suka sesuatu yang berhubungan dengan dunia perkopian, atau dia seorang barista juga bisa, atau dia punya kafe gitu juga bisa ya. Teman-teman dia banyak dari berbagai kalangan, jadi berbagai warna kulit, agama, latar belakang. Dia di sini melihat kebaikan di hati orang, bukan apa latar belakang mereka. Dia bukan orang yang banyak ngomong, lumayan pendiam, lumayan cool. Memang di sini cool, nggak banyak tingkah lah. Kalau aku lihat sangat jaga image. Ada kemungkinan dia beda kota sama kamu, atau di sini dia punya pekerjaan yang berhubungan dengan wisata atau di perkereta apian. Di sini kemungkinannya dia lagi banyak mikir tentang membangun rumah, atau sekarang dia sedang dalam usaha membangun rumah. Makanya dia lagi getol banget nih buat kerja dan sebagainya gitu. Dia suka dengan cerita-cerita perhantuan, atau mungkin dia sangat sensitif atau bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan pakai mata biasa. Lumayan suka masak, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kuliner, atau dia seorang chef. Pokoknya dunia kuliner lah ya. Bulan April bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan kalian sering bersama, banyak event gitu ya. Dia di sini kemungkinan punya hewan peliharaan, terutama ikan, atau mungkin bidang pekerjaannya berhubungan dengan perikanan, kelautan, sungai. Pokoknya seperti itu. Jadi aku rasa itu ciri-cirinya. Aku mau lihat dari zodiak. Zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Pisces, Gemini, Aquarius, Aries, Libra. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia bisa S, Z, R, W, V, I, B, D, J, O, L, Q. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 6, 11, 1, 22, 13, 9, 29, 21, 24, 30. Tadi ada angka 22 dan 11. Angka spesial, jadi kelihatannya mudah-mudahan sih soulmate, mudah-mudahan berjodoh. Dan aku doakan semoga yang terbaik buat kamu. Dan kalau kamu menebak ya kira-kira dia siapa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan aku akan senang sekali kalau kita bisa bertemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Terima kasih, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini siapa yang lagi diam-diam menyukai kamu dan apa harapannya kepada kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih detail, resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku akan mulai aja ya untuk kartu ketiga. Ada kartu The Death ya, kartu The End di sini. Tenang, jangan sedih. Ini bukan berarti selesai. Ini adalah memulai kisah yang baru. Lalu ada King of Rings, The Jeweler. Aku lihat di sini dia adalah orang yang pernah gagal menikah, gagal di kisah cinta teramat dalam, tapi dia di sini punya keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Dan ketika dia dalam masa sudah move on, sudah melupakan yang lama, benar-benar ingin membuka pintu yang baru, dia bertemu dengan kamu. Atau dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang kamu, yang bisa dia rasa nyaman, yang bisa mengeluarkan segala energi dia untuk jadi orang yang lebih baik, lebih mengerti arti komitmen dan hal-hal seperti itu. Dari hubungan sebelumnya ini dia belajar banyak lah mengenai kesetiaan, komitmen, loyalitas, kerjasama, juga hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Pokoknya dia belajar banyak. Makanya kenapa nanti dia harapkan kalau misalnya kamu menerima cintanya dia, kamu bisa memberi energi yang sama di hubungan itu.
Dan karena dia pernah di kisah cinta yang gagal itu, dia tidak mau terburu-buru atau mungkin mengambil keputusan yang salah di hubungan cintanya dengan kamu. Jadi jangan kaget kalau dia pergerakannya agak lambat, tapi bukan karena dia nggak yakin sama kamu, dia hanya butuh meyakinkan dirinya bahwa kamulah orang yang memang tepat gitu untuk hatinya, untuk bisa saling gitu, saling mencintai. Ada Death card, ada Two of Roses. Di sini kelihatannya memang dia yang duluan suka sama kamu. Jadi di saat kamu belum menyadari kehadirannya, di saat kamu belum menyadari bahwa dia ini suka sama kamu, dia udah suka duluan. Jadi dia yang bakal ngajak kamu dating, atau mungkin ya sekedar ngajak jalan-jalan berdua aja. Atau mungkin awal-awal rame-rame lah sama teman-teman, tapi lama-lama dia mulai ngajak gimana kalau kita berdua aja gitu-gitu, ngajak ngobrol dan sebagainya. Jadi jangan kaget kalau dia mulai melakukan gestur-gestur yang lumayan romantis lah untuk menunjukkan bahwa dia ada intensitas lebih kepada kamu, kayak gitu. Kita lihat kartu lainnya. Kalau aku lihat sih di sini memang dia ada feeling bahwa bersama dengan kamu dia bisa membangun suasana ini. Sebenarnya kalau aku lihat dia agak lumayan sensitif ya, sensitif perasaannya untuk saat ini. Pertama bisa jadi dia sudah melupakan yang lalu, kayak sudah yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang namanya pernah ada trauma di kisah cinta, kebawa sih, lebih kayak takut nanti kamu tolak, takut nanti dia jatuh cintanya sendirian, takut nanti dia nggak bisa ngasih yang terbaik buat kamu gitu. Tapi dia juga punya angan-angan bahwa dia pingin ada di situasi yang seromantis ini. Kelihatannya sih dia romantis ya, kalau dari beberapa gestur gambar di deck tarot yang ini. Kemungkinannya dia romantis dan pingin hubungannya manis sama kamu. Agak sensitif memang ya perasaan dia atau mungkin moodnya dia. Jadi dia bener-bener butuh pendekatan yang lebih smooth, lebih lembut gitu. Atau mungkin dia merasa kamu yang sensitif sehingga dia harus lebih lembut ketika proses pendekatannya sama kamu, cara ngomongnya, cara ngajak jalannya kayak gitu ya. Dan di sini kalau aku lihat sih dia pada akhirnya menyerahkan. Kayak aku sudah ngasih berbagai kode atau aku sudah ngasih berbagai movement, pergerakan di hubungan ini, tapi pada akhirnya dia akan membebaskan kamu. Misalnya aja kayak kalau kamu emang suka sama dia, ayo kita jadian. Tapi kalaupun tidak ya sudah, nggak apa-apa gitu. Dia nggak akan terlalu kayak sakit hati sampai dendam gitu, enggak. Kayak ya sudah nggak apa-apa gitu. Namanya perasaan nggak bisa dipaksa. Dia mengerti karena dia lumayan free spirit ya. Jiwanya dia cukup bebas untuk mengerti bahwa dia nggak boleh memaksakan perasaan dia. Kalau misalnya kamu mundur teratur atau mungkin dia mendengar langsung dari kamu, maaf aku belum bisa menerima cinta kamu, dia kayak sudah nggak apa-apa gitu. Dia sudah bisa mengerti bahwa ada dua kemungkinan, diterima atau tolak. Ya diusahakan aja, bagi dia sih kayak gitu. Poin lain tentang dia ya, dia di sini mengusahakan sih. Mungkin selama ini perasaan dia ke kamu tuh seperti cake yang polos aja gitu, kayak bolu, ya udah bolu gitu. Tapi dia akhir-akhir ini lumayan manis, ngasih buttercream atau apa ya namanya, aku nggak ngerti kue, pokoknya yang krim-krim manis buat ngelapisin kue gitu loh. Kuenya jadi lebih cantik, lebih indah, lebih sweet gitu sih. Jadi dia mulai ngasih sentuhan-sentuhan yang spesial buat kamu. Kalau sebelumnya dia baik, nah akhir-akhir ini dia mulai lebih perhatian, mulai like status kamu, foto-foto kamu, mulai banyak ngobrol, lebih deep, lebih manis lah pokoknya di sini. Sesuatu yang kamu rasa lebih spesial dibanding hari-hari biasanya. Somehow kayak gitu. Dan dia akan mengusahakan kalau dia di sini melihat balasan atau feedback dari kamu cukup hangat, cukup manis juga, maka dia akan lebih berani lagi untuk menunjukkan dia punya atensi yang lebih buat kamu. Iya, dia di sini menyalakan harapan yang lumayan besar atau bahkan besar sekali ya di perasaan-perasaan bahwa aku serius loh sama kamu. Aku sudah mulai berpikir tentang komitmen minimal pacaran yang gak cuma sekedar main-main, bahkan mulai kepikiran tentang pernikahan.
bisa nggak ya kita berdua menjalani ini gitu. Harapan dia besar. Tapi dia juga bukan tipikal yang malu-malu. Jadi dia akan, kalau sudah merasa waktunya tepat, dia akan menyatakan gitu dengan berani. Kalau sekarang mungkin masih pakai kode-kode gitu, tapi lama-lama kalau dia semakin yakin, dia akan ayo gitu. Dan iya di sini ini kartunya sama ya, Two of Rose. Iya sih, di sini semakin hari dia semakin menyalakan harapan buat hubungan ini. Sekali lagi, kalau kamu bisa membalas perhatian dia sama besarnya, dia kalau misalnya chatting kamu membalas dengan antusias, dengan semangat, nggak cuma dia yang memulai percakapan, maka dia akan melihat bahwa oh ada kesempatannya nih gitu, aku dan kamu bisa jadi sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang bisa diusahakan bareng gitu. Ya tinggal gimana kamu sih. Kalau sekarang dia masih ada harapan yang sangat besar sekali bahwa kalian berdua yang tadinya sendiri-sendiri bisa bersama gitu di sini. Oke, ada ini juga kartunya sama loh, The Moon. Jadi dia mengerti bahwa ini kamu bisa lihat ada owl atau burung hantu sepasang gitu ya. Ada yang menarik, ini seperti mirror, seperti cermin berkebalikan antara kamu dan dia. Bisa aja ada banyak poin yang dia lihat antara kamu dan dia, punya banyak persamaan, sekaligus ada banyak sekali perbedaan antara kamu dan dia. Ketika dia melihat kamu, dia tuh seperti melihat dirinya sendiri, persamaannya. Dan kalaupun ada kekurangan, dia merasa kayak bisa kok kita deal dengan kekurangan kita masing-masing atau perbedaan di antara kita, lebih ke itu, ya. Dan di sini juga walaupun mungkin ada beberapa orang yang misalnya agak meragukan bahwa kamu dan dia bisa jadi pasangan atau partner, tapi tergantung gimana keyakinan kamu dan dia sih. Iya, di sini dia lumayan sensitif. Lagi akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya, mungkin karena emang faktor alam atau emang moodnya dia lagi berantakan atau mungkin lagi banyak kejadian, jadi feeling dia tuh agak sensitif akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa. Lagi feeling blue, lagi banyak pertanyaan. Yes, di sini kalau aku lihat memang tipikal orang yang sudah cukup banyak berpikir tentang hubungan yang serius banget, bahkan ke pernikahan. Dia sudah ada harapan suatu saat nanti pingin menikah, pingin punya keluarga kecil yang hangat bersama dengan kamu sebagai partnernya, yang kalian berdua saling mencintai dalam bahagia sampai nanti jadi kakek nenek ya, dan mungkin berpulang kepada yang maha kuasa kayak gitu. Jadi makanya kenapa dia selesai hubungannya dengan yang sebelumnya itu cukup parah, karena dia sebenarnya kemungkinannya sudah membayangkan tentang pernikahan tapi berantakan, dan dia berharap bersama dengan kamu kejadian ini nggak terulang kembali, tapi bisa sampai ke tahap ini. Yang mana tahap ini memang butuh kerja keras, sudah pasti komitmen, restu keluarga. Makanya di sini kenapa dia masih agak pelan-pelan jalannya, karena dia ingin memastikan bahwa pertama dia nggak mau ditolak atau meminimalkan dia ditolak sama kamu, dan yang kedua sebisa mungkin keluarga kamu dan keluarga dia bisa menerima kehadiran masing-masing. Karena bagi dia akan sangat pahit kalau misalnya kalian berdua udah deal tapi pihak keluarga malah nggak ngasih restu. Dia kayak bener-bener meminimalkan gimana caranya supaya hal itu nggak terjadi gitu. Jadi makanya butuh kerjasama yang kompak nih kamu dan dia ya. Walaupun dia kelihatannya cuek, tapi sebenarnya hatinya hangat, family man. Jadi walaupun kelihatan kalau dia laki-laki yang kelihatan sompral atau mungkin agak berantakan, kelihatan nggak serius, tapi sebenarnya dia serius dengan niat dia yang di sektor pernikahan ini. Ada in control, tanpa tekanan, melepas kebiasaan-kebiasaan buruk, dan nggak ada lagi pemaksaan atau yang seperti itulah. Jadi di sini dia pingin ketika pun nanti misalnya dia nembak atau ngajak kamu jadian, dia pingin jawabannya itu tulus dari hati kamu, bukan karena kamu terpaksa, bukan karena kamu kasihan sama dia. Jadi bener-bener terima aku kalau emang kamu suka, terima aku kalau emang kamu siap gitu untuk hubungan kita berdua. Itu yang dia harapkan. Jadi mudah-mudahan kamu di sini bisa jadi orang yang memang mencintai dia gitu loh ketika memulai hubungan ini. Ada buat ya, moving on. Jadi pergerakan, perubahan situasi dari yang tadinya patah hati jadi bisa berdua lagi sama kamu, naik perahu yang sama dengan tujuan yang sama, saling kerjasama mendayung. Ada banyak burung di atas sana, kebebasan.
kedamaian hati, healing kayak gitu-gitu. Jadi itu yang dia harapkan, dan di sini dia menghargai proses. Jadi dia mengerti perasaan itu nggak bisa dipaksa. Untuk niat sebesar ini pernikahan ya, itu juga butuh proses. Makanya di sini dia itu kayak, ayo kita nikmati prosesnya. Mungkin butuh waktu, but it's okay. Kita nikmati segala yang menjadi cerita indah gitu diharapkan sama dia. Dan ada kemungkinan juga di sini sebagian kecil akan menjalani fase LDR, jadi pacaran jarak jauh. Tapi mudah-mudahan aja nggak lama, mudah-mudahan hanya sebentar karena harus dinas atau mungkin karena ada kuliah sekian bulan, mudah-mudahan. Iya, di sini semakin mengkonfirmasi bahwa yang tadinya dia agak bisa nggak ya aku nikah, tapi setelah ketemu sama kamu justru keputusannya dia makin bulat. Bisa kok nanti aku menikah, menemukan orang sebaik kamu yang nanti akan bener-bener dia pasang cincin permata ini gitu, penyatuan, pernikahan, koneksi jiwa. Jadi ya mudah-mudahan aja energi kamu sebesar energi dia ya untuk hal-hal yang seserius dan seindah ini gitu. Kemudian ada eksklusif, komitmen, bisa yakin untuk menikah dalam artian gini, dia melihat kamu sebagai orang yang bisa dipercaya, bekerja sama untuk pernikahan. Kalau kamu perempuan, dia percaya bahwa kamu punya jiwa keibuan, kasih sayang, merawat, menjaga. Kalau dia laki-laki, kalau kamu laki-laki, dia yakin bahwa kamu adalah orang yang bisa bertanggung jawab, jadi pemimpin, melindungi kayak gitu. Dan di sini dia sangat berharap bahwa komitmen yang kalian bangun itu, walaupun suasana di luar lagi dingin, lagi gelap, lagi badai, tapi kalian berdua bisa tetap hangat gitu, tetap kompak, tetap satu gitu, satu tujuan yang sama. Dan tentu saja di sini kalau King of Ring tentu saja energinya kesetiaan, kejujuran. Jadi itu adalah bagi dia elemen paling dasar sebuah hubungan. Makanya di sini kamu sepertinya sedang disukai seseorang yang punya keseriusan sebesar itu. Maka tolong jangan main-main dengan keseriusannya, karena kalau kamu serius juga dengan harapan mengenai hubungan yang langgeng, komitmen, aku rasa kamu akan cocok sama dia sih di sini. Dan perasaan-perasaan lain tentang kamu atau hubungan kamu dan dia ya, beri aku waktu untuk berpikir. Iya, di sini sekali lagi karena memang niat dia sudah seserius pernikahan, sekali lagi dia butuh waktu buat berpikir. Bisa cocok nggak ya? Bisa klop nggak ya? Saling kerjasama nggak ya? Apakah hal yang sama terulang lagi? Jadi dia masih berpikir sih. Makanya kenapa dia masih sukanya diam-diam, belum bener-bener yang ngasih lihat segala hal yang bisa dia kasih kepada kamu. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatakan kejujuran perasaanku kepada kamu. Nah intinya kayak gitu. Ya dia masih mikir gimana ya cara terbaik aku buat menyatakan cinta, buat ngajak kamu jadian. Mungkin dia masih mempertimbangkan waktunya kapan, melihat situasi kamu juga barangkali, menunggu waktu senggang kamu, atau mungkin dia mempersiapkan kejutan-kejutan buat kamu juga bisa. Tunggu aja waktunya ya. Mudah-mudahan nggak akan lama lagi. Masihkah kau mencintaiku? Ada kemungkinan, ada kemungkinan kamu dan dia ini teman lama, atau mungkin kamu dan dia sebenarnya dulu pernah berpisah, sehingga dia sekarang datang lagi setelah sekian waktu berlalu. Dia sudah menjadi orang yang lebih mengerti arti komitmen, dan pada akhirnya mengerti bahwa dia nggak mudah menemukan orang seperti kamu untuk niat sebesar pernikahan ini. Maka di sini bertanya, maka masihkah kau mencintaiku? Kalau memang kamu dan dia pernah bersama, tapi kalaupun tidak, dia masih berpikir kayak, kamu suka juga nggak ya sama aku? Lebih ke itu. Iya, komitmen dan setia adalah bukti cinta. Ada banyak sekali kartu di sini yang bercerita mengenai komitmen, ya, dan kesetiaan. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sih. Jadi energi dia sebesar itu. Jadi mudah-mudahan kalau selama ini kamu berdoa, Tuhan persatukan saya dengan orang yang setia, komitmen, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini jawaban dari doa-doa kamu. Aminin. Klaim energi positifnya teman-teman. Iya, di sini kemungkinannya kamu dan dia sudah pernah kenal sebelumnya, cukup lama kenal lah. Bisa aja dia di sini teman lama sekolah yang dulu mungkin sekedar naksir-naksir doang. Tapi mungkin setelah bertemu lagi ada nostalgia, ada sesuatu yang
berubah antara kamu dan dia sehingga tiba-tiba muncul perasaan cinta. Atau mungkin bisa aja memang kamu dan dia pernah pacaran dulunya, bisa jadi ya. Energi cinta lama tapi sudah menjadi versi yang lebih baik. Ada Five of Pentacles. Aku selalu didukung dan aku tidak pernah sendirian. Jadi dia merasa bahwa dia yakin bersama dengan kamu, kalian akan saling membersamai, tidak saling kabur. Karena dia takut ya di ghosting atau ditinggalkan lagi. Dan dia berharap bersama dengan kamu dia nggak akan pernah sendirian. Walaupun mungkin nanti ada LDR, pisah kota karena ada tugas atau apapun itu, tapi hatinya selalu dekat. Jadi aku rasa itulah arti penting dari pertemuan kamu dan dia, bagi dia. Dan semoga aja bagi kamu pun juga demikian ya. Aku mau lihat dari poin-poin lain. Bisa aja di sini pekerjaan dia atau hobi atau apapun itu ya. Iya, di sini dia romantis tuh, gambarnya sama loh. Bisa aja di sini bahasa cinta dia sentuhan fisik, jadi suka meluk kamu, suka gandeng tangan kamu, kayak gitu-gitu. Romantis memang ya, jadi mudah-mudahan aja kamu juga suka diromantisin. Bisa jadi bidang pekerjaan dia berhubungan dengan teh, mungkin dia punya kafe, atau mungkin kamu dan dia punya kenangan di sebuah kedai teh, atau mungkin kedai kopi. Kurang kuat makan pedas, jadi kalau kamu suka pedas, mungkin butuh adaptasi ya. Dia suka ngasih hadiah, bisa juga di sini bahasa cinta dia ngasih hadiah. Jadi ngasih kejutan. Hadiahnya nggak melulu hadiah mahal atau besar ya. Nggak selalu cincin, tapi mudah-mudahan aja cincin. Tapi bisa aja mungkin makanan kesukaan kamu, mainan kesukaan kamu misalnya. Dia nanti ketika bertemu dengan kamu lagi concern untuk rajin olahraga. Atau mungkin dia emang suka banget menjaga bentuk tubuhnya. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kesehatan. Atau mungkin di sini dia bekerja sebagai pegawai di kantor YouTube, atau mungkin dia konten kreator juga. Ya, sama seperti aku. Lalu di sini dia tipe orang yang sangat rapi, detail, tidak suka sesuatu yang berantakan. Dia kalau sudah terjadwal harus sesuai jadwal gitu. Iya, di sini ada kemungkinan kamu dan dia beda kota, beda negara. Atau nanti setelah pacaran ada kemungkinan harus pisah kota gitu atau negara, karena mungkin sekali lagi karena urusan kuliah atau urusan pekerjaan gitu ya. Aku butuh 2 kartu. Ya udah, kamu pengen bertiga. Bisa aja dia suka baca buku, atau mungkin dia bekerja di bidang penerbitan buku, atau dia penulis buku. Iya, di sini energinya soulmate ya, energinya jodoh. Jadi mudah-mudahan dia jodohnya kamu, amin. Dia suka pakai perhiasan kalau dia laki-laki, lebih mungkin suka pakai jam tangan atau koleksi jam. Kalau dia perempuan suka pakai aksesoris yang pas, nggak berlebihan. Kemudian dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aries, Pisces. Pantesan aja di sini agak sensitif, energinya Pisces banget sih. Gemini, Leo, Sagittarius, Taurus. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia ada A, R, Q, F, S, L, Z, V, U, E, X, teman lama atau mantan pacar, Y. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 21, 7, 28, 11, 22, 14, 12, 18, 2, 19. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai orang yang diam-diam suka sama kamu. Klaim energi positifnya, karena yang kartu ketiga ini positif banget. Dan semoga aja memang kamu dan dia adalah pasangan yang saling berjodoh. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.